Perkenalkan, nama saya Ufi Wulandari dengan NIM 2100635. Tujuan saya bikin video ini adalah untuk memenuhi syarat tugas kedua saya di mata kuliah Asesmen BK Non-Tes. Di sini saya akan membahas mengenai sosiometri. Saya akan membahas 3 poin penting tentang sosiometri ini. Yang pertama, pengertian dari sosiometri. Yang kedua, model sosiometri. Yang ketiga, prinsip atau cara administrasi sosiometri, serta langkah-langkah dari sosiometri. Baik, kita masuk ke pengertian sosiometri. Yang pertama itu pengertian sosiometri. Baik, kita masuk ke pengertian sosiometri. Menurut Dikbud tahun 1975, sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Jadi sosiometri itu merupakan metode atau alat untuk memperoleh data siswa tentang pola dan struktur hubungan sosial antara individu-individu terkait permasalahan yang sedang dialami oleh siswa tersebut. Baik, kita masuk ke tujuan sosiometri. Di sini kita bisa melihat ada 4 tujuan dari sosiometri ini. Yang pertama, sosiometri bisa menemukan murid yang mana yang terjadi mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompok. Yang kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosial. Yang ketiga, membantu peningkatan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Dan serta yang keempat, yaitu merencanakan program yang konstruktif untuk penciptaan iklim sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Secara garis besar, tujuan dari sosiometri itu adalah untuk melihat dan pemahaman individu khususnya dalam bidang sosial, mengetahui situasi sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok lainnya. Baik, kita masuk ke model sosiometri. Dalam model sosiometri ini mempunyai 3 model tentang sosiometri ini. Yang pertama itu model sosiometri tipe nominatif, yang kedua sosiometri tipe skala bertingkat, dan yang ketiga sosiometri tipe siapa dia. Baik, kita masuk ke sosiometri yang pertama, yaitu tipe nominatif. Dalam tipe ini, individu kelompok ditanyai siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu kelompok aktivitas tertentu, atau siapa kawan dan suatu kelompok tertentu. Pilihan itu harus ditulis secara berurutan dari pilihan pertama yang paling disenangi dan selanjutnya. Pilihan pertama diberi skor 3, kedua diberi skor 2, ketiga diberi skor 1. Dan hasil dari sosiometri tipe nominatif ini bisa, yang pertama, luasnya tindakan suatu hubungan sosial seseorang berdasarkan sedikit banyaknya mendapat pilihan dari teman-temannya. Yang kedua, intensitas hubungan seseorang berdasarkan nomor urut pilihan ditunjukkan padanya. Yang ketiga, struktur hubungan yang terjadi pada kelompok atau sosiograf. Dan yang kelima, status hubungan analisis indeks pilihan penolakan atau status pilihan penolakan. Selanjutnya kita masuk ke model sosiometri yang kedua, yaitu sosiometri tipe skala bertingkat. Dalam tipe ini disediakan sejumlah stasemen yang disusun secara bertingkat, yaitu dari stasemen yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh.
Dalam setiap statement, kepada individu diminta untuk mengisi nama salah seorang teman berhubungan dengannya. Pilihan pertama diberi skor 2, pilihan kedua diberi skor 1, pilihan ketiga diberi skor 0, keempat diberi skor min 1, dan yang pilihan kelima diberi skor min 2. Dan hasil dari sosiometri skala bertingkat ini akan dapat gambaran atau hubungan sosial setiap individu. Selanjutnya kita masuk ke model sosiometri yang ketiga, yaitu sosiometri tipe skala siapa dia. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari statement tersebut mengungkapkan sifat yang positif maupun sifat yang negatif dari individu tersebut. Kepada masing-masing anggota kelompok diminta untuk memilih kawan-kawannya yang mempunyai sifat yang cocok dan diungkapkan oleh statement tersebut. Pilihan item bisa menjadi plus atau bisa skor 1 atau min bisa skor contohnya min 1 gitu. Sosiometri tipe ini sering disebut tipe terkalah dia, dan karena pada setiap statement ada kemungkinan pilihan lebih dari seorang, maka tipe ini sering juga disebut siapa mereka. Selanjutnya kita masuk ke prinsip pengadministrasian sosiometri. Pada dasarnya, secara sederhana, metode sosiometri ini menggunakan prinsip nominasi, yaitu memilih, menunjukkan, mencalonkan individu dalam kelompok dan mengacu pada kriteria tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan individu di dalam sosial terdekat gitu. Teknik sosiometri ini pada dasarnya memberi kesempatan pada setiap anggota kelompok untuk mengungkapkan selera pilihannya masing-masing. Contohnya seperti si A sedang marahan kepada si B. Jadi di sosiometri itu kita bisa melihat dan mendata apa keluh kesah terhadap siswa tersebut. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke langkah pengadministrasian sosiometri. Dalam langkah-langkah ini kita ada 3 langkah-langkah dalam mempersiapkan sosiometri ini. Yang pertama itu langkah mempersiapkan, dan yang kedua langkah pelaksanaan, dan yang ketiga pengelolaan dan penganalisan sosial. Kita masuk dulu ke langkah mempersiapkan. Langkah mempersiapkan ini dalam garis besar kita bisa melakukan atau harus mempersiapkan penetapan kelompok peserta didik yang akan diukur, dan yang kedua mempersiapkan angket sosiometri sesuai tujuan, dan yang ketiga membuat suatu layanan asesmen. Selanjutnya pelaksanaan kedua atau langkah yang kedua yaitu pelaksanaan sosiometri. Dan pelaksana ini sudah disebarkan angket-angket kepada peserta didik untuk di data sosiometrinya. Kita bisa menggambarkan atau melaksanakan 5 poin dalam pelaksanaan ini. Yang pertama itu memberikan verbal setting. Verbal setting ini adalah kita mengarahkan dulu gimana siswa itu mengisi, atau gimana apa yang dimaksud dengan sosiometri itu, atau apa yang dimaksud dengan angket yang diisi, agar siswa tidak salah paham gitu. Bisa menjelaskan pengertian sosiometri, tujuan sosiometri, dan serta manfaat dari sosiometri itu. Dan yang kedua, memberikan angket sosiometri. Memberi angket sosiometri ini mungkin memberikan atau menyebarkan angket-angket yang telah kita buat. Dan yang ketiga, menjelaskan cara pengerjaannya. Yang keempat,
sudah benar dalam pengisian. Dan yang kelima, mengumpulkan kembali angka yang telah diisi tersebut. Dan kita masuk langkah dalam pengelolaan analisis hasil. Setelah kita dapat data dari siswa tersebut, otomatis kita akan mengelola dan menganalisis hasil agar dapat data yang sebenarnya terjadi di peserta didik yang dialami peserta didik tersebut. Dalam pengelolaan dan analisis hasil ini kita bisa ada 5 poin penting dalam pengelolaan ini. Yang pertama, memberikan kelengkapan hasil atau memeriksa kelengkapan hasil. Yang kedua, membuat tabulasi hasil dan hitungan skor yang diperoleh setiap individu. Yang ketiga, membuat sosiogram. Yang keempat, menghitung indeks. Dan yang kelima, menganalisis hubungan. Jadi setelah kita melaksanakan sosiometri ini, dari mempersiapkan, melaksanakan, serta setelah pengelolaan dan analisis hasil, kita akan mendapatkan hasil dari yang dialami individu dari teman-teman terdekatnya gitu. Baik, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang melihat. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.